Halo teman-teman, sampai jumpa lagi dengan saya, Novita, atau biasa dipanggil Miss Novita. Kita sudah lama ya tidak membuat video presentasi untuk mata pelajaran, karena memang seiring pergantian mapel, seiring pergantian semester, dan juga seiring pergantian PJBL, maka Bu Novita juga membuat proses pembelajaran ini dengan penuh semangat untuk kali ini. Baik, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Mungkin teman-teman pernah mendengar ini untuk yang sekarang di kelas 7 SMP, pernah mendapatkan pelajaran ini di SD. Kalau yang sekarang di SMA, teman-teman pasti pernah mendengar pelajaran ini di SMP. Nah, kali ini bersama saya Miss Novita Ratnasari, kita akan belajar mengenai wujud zat dan perubahannya. Oke, pembahasan kita ada 5. Nanti yang akan Miss Novita jelaskan. Yang pertama mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua, sifat fisika, kimia, perubahan, serta pemanfaatannya. Yang ketiga, wujud zat. Yang keempat, pemisahan campuran. Dan yang kelima, larutan basa dan garam. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama, wah ada kopi nih. Oke teman-teman, sambil ngopi juga boleh di rumah masing-masing atau yang sekarang sedang ada jalan-jalan di luar kota atau di rumah. Nah, unsur, senyawa, dan campuran. Apa sih unsur, apa sih senyawa, dan apa itu campuran? Kita akan mulai membahasnya. Nah, di sini sebelum kita mengenali unsur, senyawa, dan juga campuran, kita akan mengenali dulu apa itu zat. Zat merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Bayangkan memiliki massa dan menempati ruang. Di sini contohnya ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kita akan mempelajari ini lebih lanjut ya nanti. Kemudian unsur. Unsur merupakan zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Untuk contoh dari unsur sendiri, yaitu aluminium dengan simbol unsur kimia Al, besi atau Fe, magnesium, kalium, kalsium. Beda ya, kalau kalium itu K, kalau kalsium itu Ca. Perak, kromium, magnesium, ada double magnesium, mangan, natrium, dan nikel, atau masih banyak lagi. Untuk senyawa sendiri, senyawa merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Atau bisa dikatakan suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Untuk senyawa, contohnya ada air. Air itu kan gabungan dari hidrogen dan oksigen. Hidrogen tadi apa? Unsur. Oksigen juga unsur. Jadi, gabungan dua atau beberapa unsur disebut senyawa. Selain air, senyawa itu ada juga contohnya yaitu gula. Gula malah gabungan dari 3 unsur, C, H, dan O. Alkohol juga 3 unsur, CH dan OH. Ada urea juga, garam. Kalau garam ini 2 unsur ya, Na dan Cl. Natrium dan kalsium. Karbon dioksida, CO2, dan masih banyak lagi. Kemudian, setelah teman-teman mempelajari apa itu unsur, contohnya apa itu senyawa, dan contohnya, kita ke molekul unsur dulu. Molekul unsur di sini dikatakan ikatan dari unsur-unsur yang sejenis. Contohnya, tabung berisi gas oksigen. Sedangkan molekul senyawa di sini dikatakan ikatan dari unsur-unsur yang berbeda. Contoh tabung pemadam berisi gas CO2. Begitu. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Nah, tadi Miss Novita menjelaskan bahwa unsur itu ada banyak. Pasti yang sekarang ini sudah duduk di bangku SMA, sudah mengenal tabel periodik ini, di khususnya mata pelajaran kimia.
Jangan khawatir, yang sekarang masih di bangku SMP, teman-teman juga boleh mempelajari ini. Tetapi ada tahapnya. Dari atas ini mulai H sampai LR. Nah, ini adalah contoh-contoh dari unsur kimia. Banyak sekali ya. Singkatan-singkatan seperti Al ini, aluminium. Kemudian contoh lagi seperti Na ini, natrium. Kemudian ada lagi seperti apa teman-teman yang teman-teman ketahui? C atau O. Nah, masih banyak lagi ya. Teman-teman bisa mempelajari ini. Nah, tadi teman-teman sudah belajar unsur, senyawa, molekul, zat, dan sekarang kita ke campuran. Dari kata campuran, pasti nanti isinya campur-campur. Iya, bener. Nanti isinya tercampur-campur. Tetapi kita harus tahu dulu apa pengertian dari campuran. Campuran suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Jadi diingat-ingat, tanpa melalui reaksi kimia. Campuran itu digolongkan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan heterogen. Kita ke campuran homogen. Terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dibedakan lagi antara satu dengan yang lain. Tetapi sifat dari masing-masing materi penyusunnya masih dapat terlihat. Contoh dari campuran homogen, di sini ada campuran air dan susu bubuk. Kenapa campuran air dan susu bubuk coklat? Karena saat kedua zat itu dicampur, jadi susu itu zat, coklat juga zat, dicampur, maka coklat itu mudah bercampur dengan airnya atau susu. Kemudian bercampur menjadi warna coklat. Nah, akibatnya kamu tidak bisa membedakan mana zat yang merupakan air dan susu. Ini namanya campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen itu terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu beserta sifat-sifatnya masih dapat dibedakan. Contoh, kalau teman-teman menyampurkan air dan minyak goreng, itu tidak akan bisa menyatu. Kenapa? Ya karena memang zatnya itu berbeda, tidak bisa menyampur. Itu namanya campuran heterogen. Kita lanjutkan ya. Di sini nih contohnya unsur tadi, kalau ini kan emas, gold, emas ya. Satu keping emas ini merupakan unsur. Sedangkan senyawa, tadi senyawa adalah air. Contohnya, contohnya air ini kan gabungan dari dua zat. Nah, ini campuran, ini kopi ya. Kopi itu kan campuran zat air dan juga ada kopinya, benih-benih kopinya atau serbuk kopi. Dicampur, diaduk, dia akan homogen, akan tercampur. Dan tidak bisa kita lihat campuran itu ada berapa. Ini juga ada campuran gula. Biasanya kalau orang suka minum yang manis, membuat kopi itu diberi gula. Berarti jika diberi gula, kopi itu ada 3 campuran. Ada air, zat cair, ada gulanya, ada benih kopinya. Nah, ingat gula tadi kan juga senyawa. Senyawa gula itu ada beberapa unsur yang mempengaruhi. Jadi campuran itu sangat banyak ya isinya. Oke, sampai sini teman-teman pasti sudah paham ya. Kita yang kedua, sifat fisika dan kimia, perubahan serta pemanfaatannya. Di sini sifat fisika benda. Dari kata fisik, ya. Berarti dapat kita lihat dengan mata. Dari warna zat contohnya. Warna kan dapat kita lihat secara langsung ya, menggunakan mata kita sebagai indera penglihatan. Ada warna kuning, hijau, biru, dan lain-lainnya. Lalu ada kelarutan. Di sini dijelaskan bahwa tidak semua zat itu dapat larut dalam zat pelarut. Garam dapat larut di dalam air, akan tetapi kopi tidak dapat larut di dalam air. Nah, pasti penasaran kan? Iya, memang kopi itu tidak dapat larut di dalam air, teman-teman.
Contoh kalian membuat kopi, pasti kan di bawah sendiri kopinya masih ada kalau udah habis air kopi yang kalian minum. Kemudian larutan akan membentuk endapan apabila sudah tidak dapat melarutkan zat terlarut lagi. Larutan tersebut biasa disebut larutan jenuh. Jadi endapan di dalam kopi yang masih hitam-hitam di bawah itu namanya larutan jenuh. Kemudian daya hantar listrik. Benda logam pada umumnya dapat menghantarkan listrik. Benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut konduktor. Ini sudah kalian pelajari ya, baik tingkat SD maupun SMP, kalau yang sekarang di tingkat SMA. Sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut isolator. Lalu daya hantar panas. Daya hantar panas itu bisa disebut konduktor panas, dan yang tidak mudah menghantarkan panas atau sulit menghantarkan panas namanya isolator panas. Lalu kemagnetan. Kemagnetan ini bisa kita lihat, biasanya orang pemburu paku itu biasanya menggunakan magnet ya untuk membantu mencari paku itu dengan baik supaya menempel pada magnetnya. Kemudian untuk titik didih ini juga dapat kita lihat saat kita melihat air panas yang dipanaskan menggunakan kompor itu mendidih, kita bisa melihat. Massa jenis. Nah, massa jenis ini kerapatan partikel otot yang memenuhi ruangan pada setiap benda berbeda. Jika beras dan gabus dimasukkan ke dalam karung yang berukuran sama hingga penuh, maka satu karung beras akan terisi lebih berat daripada satu karung gabus. Ya pastinya beras itu kan memiliki massa yang lebih berat daripada gabus. Seperti itu. Itu dapat kita lihat secara fisik, namanya sifat benda yang fisika. Ke slide. Yang ini ada kesalahan ketik, di sini harusnya kemagnetan. Ya, ini beracun harusnya kemagnetan di sini. Oke ya, teman-teman ya. Selanjutnya wujud zat. Wujud zat tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ada bentuk padat, zat cair, dan ada juga zat gas. Oke ya, teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini udah Bu Novita jelaskan ya tadi ya. Oke. Teman-teman bisa perhatikan, ada 3 kolom. Kolom yang pertama, zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat itu pasti bentuk dan volumenya tertentu. Sedangkan zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, karena zat cair itu bentuknya akan mengikuti wadahnya. Air itu kan masuk zat cair. Kalau dipindahkan ke dalam botol, pasti bentuknya akan mengikuti botol, tetapi memiliki volume tertentu. Sedangkan gas, dia tidak mempunyai volume dan bentuknya yang tertentu. Karena gas itu kan letaknya tidak terarah ya. Jadi masih tidak bisa menempati ruang. Kalaupun menempati ruang, dia tidak akan terarah. Nah, zat padat itu jarak antar partikelnya itu sangat rapat. Yang zat cair, jarak antar partikelnya lebih renggang. Dan zat gas, jarak antar partikelnya sangat renggang. Makanya dia mudah bentuk dan volumenya itu berubah-ubah. Untuk zat padat itu partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Teman-teman bisa menjelaskan atau menyebutkan contoh zat padat. Baik, ada meja, ada kursi, pokoknya sesuatu benda yang bersifat padat dan tidak mudah digerakkan. Kalau zat cair ya bentuknya cair, seperti air, terus susu, minyak, seperti itu. Gas itu contohnya ada embun itu masuk gas. Asap, uap, nah seperti itu.
Di sini zat padat itu partikelnya lebih renggang. Lebih rapat maksudnya. Kalau lebih rapat, otomatis dia untuk dipindahkannya sulit. Sedangkan zat cair, dia partikel zatnya itu sedikit renggang. Maka dia mudah merubah bentuk benda itu berdasarkan tempatnya. Sedangkan zat gas, partikelnya lebih renggang sekali atau sangat renggang. Ini contoh asap ya, uap, embun, seperti itu. Nah, setelah teman-teman mengetahui perbedaan zat padat, cair, dan gas, serta contoh-contohnya, sekarang kita ke perubahan wujud gas, atau wujud zat, atau wujud zat padat, atau wujud zat cair. Dari cair ke padat, membeku. Contohnya apa? Nanti kita pelajari. Dari padat ke cair, melebur. Dari cair ke gas, menguap. Dari gas ke cair, mengembun. Dari padat ke gas, menyublim. Dari gas ke padat, mengkristal. Nah, padat ke cair bisa disebut mencair atau melebur ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu bingung. Ini kita akan mempelajari contoh-contohnya. Ini Miss Novita ambil contoh yang sekiranya dekat dengan kehidupan teman-teman. Mungkin masih ada beberapa contoh lain, tetapi teman-teman bisa mencarinya sendiri ya. Untuk membeku itu peristiwa es dari air ditali di plastik atau ditali di tempat freezer. Itu biasanya kalau kulkas freezer yang atas itu ada tempat kotak-kotak kecil ya, karena kita mengurangi plastik untuk hidup sehat, kita menggunakan apa yang sudah ada, walaupun yang di dalam freezer itu juga terbuat dari plastik, tapi kan plastik yang masih bisa digunakan, seperti itu. Lalu minyak goreng yang mengental saat cuaca dingin. Ini teman-teman harus melakukan percobaan sih ya untuk mengetahui. Coba minyak goreng teman-teman ambil, diletakkan dalam wadah. Kalian simpan di kulkas saja. Dia nanti akan membeku. Apalagi di freezer. Kalau di kulkas yang bagian bawah itu lama prosesnya ya. Melebur atau mencair, es batu dipanaskan mencair, es krim didiamkan akan mencair, dan lain-lain. Menguap, menjemur pakaian hingga kering. Nah, ini namanya proses penguapan teman-teman. Ini tidak bisa kita amati secara fisik, maka dinamakan perubahan kimia. Mengembun, adanya titik air di atas daun talas dan lain-lain. Mengkristal, air laut yang menjadi garam. Nah, teman-teman mungkin ada yang sudah pernah mencoba, tapi ada juga yang belum. Nah, untuk video pembelajaran Miss Novita selanjutnya, Miss Novita akan membuat air laut berubah menjadi garam. Penasaran? Ikuti terus YouTube proses pembelajaran Bu Novita. Kemudian ada berubahnya uap menjadi salju. Ada juga lubang knalpot menjadi hitam. Lalu untuk menyublim contohnya kapur barus, asap yang keluar dari es batu, dan lain-lain. Nah, di sini udah Bu Novita jelaskan ya tadi ya. Oke. Teman-teman bisa perhatikan, ada 3 kolom. Kolom yang pertama, zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat itu pasti bentuk dan volumenya tertentu. Sedangkan zat cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, karena zat cair itu bentuknya akan mengikuti wadahnya. Air itu kan masuk zat cair. Kalau dipindahkan ke dalam botol, pasti bentuknya akan mengikuti botol, tetapi memiliki volume tertentu. Sedangkan gas, dia tidak mempunyai volume dan bentuknya yang tertentu. Karena gas itu kan letaknya tidak terarah ya. Jadi masih
tidak bisa menempati ruang. Kalaupun menempati ruang, dia tidak akan terarah. Nah, zat padat itu jarak antar partikelnya itu sangat rapat. Yang zat cair, jarak antar partikelnya lebih renggang. Dan zat gas. Kita ke yang pertama tentang filtrasi atau penyaringan. Filtrasi merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk memisahkan suatu campuran. Contoh, teman-teman ingin menyaring gandum. Biasanya, penjual gandum itu menyaring gandum supaya lebih halus dan menghilangkan gandum-gandum yang istilahnya mengental seperti itu. Menggunakan saringan pastinya. Itu namanya proses pemisahan campuran secara filtrasi. Lalu kita ke destilasi, penyulingan. Pemisahan campuran dengan cara destilasi atau penyulingan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari maupun kegiatan industri. Contohnya di sini terkait dengan destilasi ya, destilasi. Biasanya ini terjadi itu pada pabrik makanan, lalu bisa saja pabrik minuman, bahkan pabrik untuk membuat produk-produk rumah tangga seperti membuat sabun cuci, seperti itu. Bahkan membuat yogurt, susu itu pakai proses penyulingan. Kemudian ada proses kromatografi. Metode pemisahan ini digunakan secara luas dalam berbagai kegiatan, di antara untuk memisahkan berbagai zat warna dan tes urin untuk seseorang yang dicurigai menggunakan obat terlarang atau seorang atlet yang dicurigai menggunakan doping. Biasanya ini di kepolisian ada biasanya untuk pemisahan kromatografi ini. Atau di rumah sakit itu pasti ada. Biasanya kalau kita mau tes, biasanya mau masuk kerja gitu, ada tes kesehatan. Apakah si orang ini pernah menggunakan obat terlarang atau menggunakan obat doping apa, itu akan dites menggunakan cara metode pemisahan campuran kromatografi. Pemisahan campuran sudah clear, sudah beres. Kita ke larutan basa dan garam. Pernahkah kamu atau kalian mencoba bakso yang ditambah sedikit cuka? Kalau Miss Novita sendiri belum pernah. Paling kalau makan bakso itu tak tambahin kecap, saus, atau bahkan kalau kurang asin ditambah garam. Tapi biasanya sudah asin ya, karena campuran micin. Jika kalian sudah pernah makan tadi ya bakso yang dicampuri cuka, kalian aja saat mendengar cuka aja kemungkinan besar, emang enak kalau bakso dicampur cuka. Pasti ya nggak enak ya, karena cuka itu kan kecut ya. Kecut itu bahasa Indonesianya? Kecut itu masam, seperti itu. Lebih bawah dari masam lah. Nah, mengapa hal itu dapat terjadi? Saat memikirkan kata cuka, otak kalian akan merespon bahwa makanan berasa asam akan memasuki tubuh. Otak kalian mengetahui bahwa cuka tidak baik bagi tubuh, sehingga alam bawah sadar kalian sedang berusaha mengurangi tingkat keasamannya. Cuka dapur mengandung asam asetat. Cuka memiliki sifat korosif yang lebih tinggi dan tidak baik jika dikonsumsi berlebihan. Hanya boleh dengan takaran yang sangat sedikit. Sebaliknya, sabun atau air sabun jika tanpa sengaja atau dengan sengaja terkena lidah akan terasa pahit. Nah, rasa masam atau asam merupakan sifat dari larutan asam. Sedangkan rasa pahit merupakan sifat dari larutan basa. Oke, sampai sini teman-teman tahu rasa dari larutan asam dan rasa dari larutan basa.
Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak memungkiri bahwa ada seorang anak yang sangat penasaran dengan sebuah cairan atau larutan. Melihat yang berwarna aja, anak-anak tuh udah suka. Apalagi diletakkan di sembarang tempat di rumah, melihat botol yang berisi ternyata itu adalah larutan sabun cuci. Diminumlah. Dan bisa saja langsung kita muntah, mengeluarkan bisa soda-soda putih gitu. Jadi kayak seperti muntah yang berbusa seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya karena di dalam larutan itu ada kandungan kimia banyak sekali yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh makhluk hidup. Begitu ya teman-teman, jadi harus hati-hati untuk yang di rumah, yang punya adik, dijaga jangan sampai minum atau makan sesuatu di sembarang tempat. Diberitahu, diberi motivasi bahwa itu tuh tidak baik untuk dikonsumsi atau dimakan atau diminum. Seperti itu. Nah, walaupun larutan asam dan larutan basa memiliki rasa yang berbeda, kita tidak boleh mencicipi larutan yang ada di dalam laboratorium kimia untuk membedakan apakah suatu larutan bersifat asam atau basa. Jika teman-teman sudah pernah praktik di laboratorium, tidak hanya laboratorium kimia, laboratorium biologi dan juga fisika pun ada larutan-larutan berbahaya. Kenapa dianjurkan untuk memasuki laboratorium itu kita mengenakan jas lab, kita mengenakan sarung tangan, bahkan jika lengkap itu menggunakan seperti face shield itu kacamata praktek, supaya menghindari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Karena ada beberapa larutan itu yang bersifat korosif, melepuh juga kalau terkena tubuh. Nah, perlu teman-teman tahu larutan garam itu campuran dari larutan asam dan larutan basa. Nah, teman-teman untuk mengetahui bahwa cairan atau larutan itu bersifat asam, basa, atau netral, nggak ada rasanya, itu teman-teman paling gampang menggunakan kertas lakmus. Kertas lakmus itu bentuknya seperti sticky note buku itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ada berwarna merah, biru, dan juga putih untuk kertas lakmus. Untuk kita mengetahui kalau larutan itu mengandung asam, biasanya akan berwarna merah kalau kita menggunakan kertas lakmus warna biru. Begitu sebaliknya, kalau kita ingin mengamati larutan itu mengandung basa atau rasa basa, berarti pahit, maka kalau kita menggunakan kertas lakmus warna merah, dia akan berubah menjadi biru. Itu pasti mengandung larutan atau rasa basa. Sedangkan netral, kalau pakai dua kertas lakmus biru merah, dia akan tetap warna merah dan akan tetap warna biru. Begitu. Ini ada gambar kertas lakmus ya teman-teman. Di sini kertas lakmus untuk asam. Di sini kertas lakmus untuk basa. Biasanya dicelupkan sih, tapi dipegang atasnya. Nanti kalau didiamkan akan masuk ke sini, nanti nggak bisa diambil. Ini satu kertas lakmus ini isinya banyak, jadi tipis aja nanti pakainya, satu helai gitu. Nah, sudah tiba ya kita di akhir dari sesi. Teman-teman sekarang sudah mendapatkan beberapa informasi terkait dengan materi wujud zat dan perubahannya. Kita ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman di rumah yang menyaksikan video YouTube Bu Novita atau Miss Novita, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Ingin bertanya apapun terkait dengan materi pembelajaran pada hari ini, silahkan akan Bu Novita balas di kolom komentar. Jangan lupa supaya teman-teman bisa selalu
melihat atau menyaksikan atau belajar bersama Bu Novita atau Miss Novita, teman-teman jangan lupa like and subscribe video pembelajaran Bu Novita selanjutnya. Dan juga ini jangan lupa ya di subscribe dan like. Banyak kurang dan lebihnya dari materi yang Bu Novita sampaikan, teman-teman harus rajin belajar dan teman-teman harus pantang, harus selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk orang-orang tersayang, orang tua, keluarga, bahwa teman-teman itu bisa. Jangan lupa saksikan juga dan lihat juga bagaimana proses perubahan air laut menjadi garam di YouTube Bu Novita setelah ini. Semangat teman-teman! Bye! Sampai jumpa! Selamat belajar!